Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Metodologi Penelitian Keagamaan akan membahas mengenai pendekatan psikologi dalam penelitian keagamaan. Kami beranggotakan yang pertama Milah Nur Hasanah, kemudian ada Muhammad Khotibul Imam, yang ketiga Muhammad Iqbal Ade Saputra, dan yang terakhir Muhammad Ikhlasul Amal. Silahkan simak video dari kami. Terima kasih. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian psikologi dan studi Islam. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Inggris, psychology, yang berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, dengan singkat disebut ilmu jiwa. Menurut Plato dan Aristoteles bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan menurut Morgan C. T. King bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Sedangkan studi Islam atau studi keislaman atau Islamic Studies merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas Islam, baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, maupun kehidupan umatnya. Konsep psikologi Islam tentang manusia. 1. Manusia sebagai objek studi. Konsep manusia dalam disiplin ilmu pengetahuan modern adalah konsep sentral. Jika kita masuk dalam kajian-kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, manajemen, sastra, filsafat ilmu pengetahuan, dan teologi, maka konsep-konsep manusia selalu menjadi faktor utama karena memegang peranan penting dalam mengembangkan suatu teori atau disiplin ilmu. Konsep manusia ini akan menentukan bagaimana penelitian terhadap manusia dilakukan dan bagaimana perlakuan terhadap manusia dilangsungkan. 2. Konsep psikologi Islam tentang ciri-ciri manusia. Membicarakan manusia adalah membicarakan sesuatu hal yang sulit karena banyak persoalan yang terkandung dalam diri manusia itu. Namun, upaya merumuskan pandangan tentang manusia dapat dilakukan dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Hana Basement, dalam Al-Quran, wawasan tentang manusia adalah A. Manusia mempunyai derajat yang sangat tinggi sebagai khalifah. B. Manusia tidak menanggung dosa asal atau dosa turunan. C. Manusia merupakan kesatuan dari 4 dimensi, yaitu fisik, biologis, mental, psikis, sosial, kultur, dan spiritual. D. Dimensi spiritual atau ruhani atau ruh memungkinkan manusia mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui cara-cara yang diajarkannya. E. Manusia memiliki kebebasan berkehendak atau freedom of will yang memungkinkan mengarahkan manusia ke arah keluhuran atau kesesatan. F. Manusia mempunyai akal sebagai kemampuan khusus dan dengan akalnya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. G. Manusia tak dibiarkan hidup tanpa bimbingan dan petunjuk. 3. Fitrah. Konsep utama dalam psikologi Islam. Fitrah manusia adalah sesuatu kekuatan atau kemampuan atau potensi terpendam yang menetap pada diri manusia sejak awal kejadiannya sebagai sifat kodrati untuk komitmen terhadap keimanan kepadanya, cenderung kepada hanif atau kebenaran, dan potensi itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah berarti ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid.
Kemudian materi selanjutnya adalah pendekatan psikologi dalam studi Islam. Jadi dalam agama Islam itu insting beragama manusia itu sudah ada sejak lahir, dikenal dengan istilah fitrah. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fatirillahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya itu, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah Allah itu maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan, terutama orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya itu tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam konteks ini tuh terlihat hubungan agama itu bisa sebagai terapi kesehatan mental, sebab nilai-nilai luhur termuat dalam ajaran agama bagaimanapun juga dapat digunakan untuk penyesuaian dan pengendalian diri hingga terhindar dari konflik batin. Pendekatan terapi keagamaan dapat dirujuk dari informasi Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya itu, manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, sedangkan surat Al-Isra ayat 82 juga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya itu, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi, termasuk juga psikoterapi berbasis religius, salah satu konsep psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Hal ini mengingat bahwa dalam sejarahnya psikoterapi dilaksanakan oleh tokoh agama. Di era modern saat ini perlu adanya integrasi antara konsep psikoterapi berbasis psikologi barat dan psikoterapi yang berbasis agama dan religius. Baik, untuk materi selanjutnya, contoh studi Islam dengan metode pendekatan psikologis. Yang pertama tentang masalah seorang perasaan ahli tasawuf yang merasa bahwa Allah selalu dekat dengannya dan hadir di dalam hatinya, dan ia melakukan zikir secara terus-menerus dan secara sadar. Contoh masalah lain, misalnya kepuasan seorang hamba terhadap kehidupannya. Untuk materi selanjutnya mengenai signifikasi dan kontribusi pendekatan psikologis agama dalam studi Islam. Adapun kontribusi pendekatan psikologis agama dalam studi Islam, yang pertama, untuk membantu di dalam meneliti bagaimana latar belakang keyakinan beragama seorang muslim. Yang kedua, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah keberagaman seorang muslim seperti penyakit mental dan hubungan dengan keyakinan beragama. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dan bagaimana pengaruh hubungan tersebut, perilaku dan cara berpikirnya. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Berikut sumber rujukan yang kami gunakan dalam menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.